Ini soal hasad, kedengkian. Ini soal adu domba umat. Sadar atau tidak sadar, ada oknum-oknum, ada pejabat-pejabat, ada intelijen-intelijen di belakang ini yang memiara untuk memecah belah umat, saudara. Yang barusan Anda saksikan tersebut adalah cuplikan pidato Hanif Alatas yang disiarkan secara langsung melalui laman Facebook. Tak lama selepas ia tampil di Rabithah Alawiyah membawakan pembelaannya tentang kesahihan nasab Alwi. Di samping Hanif, terlihat juga sang mertua, Muhammad Rizik Syihab, yang mengangguk-angguk menyimak. Saya menyimak pidato Hanif Alatas secara penuh, dan sepanjang pidato sekitar sejaman itu, tak sekalipun ia menyinggung oknum-oknum Ba'alwi yang keras dan arogan. Ia malah membuat tuduhan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan pertikaian antara habaib dan kiai. Saya sejujurnya agak terkejut dengan tuduhan ini. Saya sepakat bahwa Guru Gembul kurang fasih berbicara metodologi genealogis pohon silsilah. Guru Gembul terlampau terpukau pada apa yang disebutnya sebagai metodologi ilmiah, seraya menutup diri pada kemungkinan-kemungkinan lain yang juga sama-sama berbobot untuk dipertimbangkan sebagai apa yang disebutnya sebagai metodologi ilmiah itu. Namun, saya juga sepakat dengan Guru Gembul bahwa konflik nasab Balwi ini bukan berasal dari buku Kiai Imad. Buku pembatal nasab Kiai asal Banten ini hanya menjadi katalisator bagi kemarahan Muslim tanah air yang sudah sejak lama terpendam. Maka ketika kemarahan itu mendapatkan semacam pembenar, termuntahkanlah seluruh kemarahan itu tanpa bisa dikendalikan. Anda pun mesti paham bahwa konflik yang menyangkut Ba'alwi belakangan ini bukan yang pertama terjadi di Indonesia. Namun, bahwa eskalasinya hingga sejauh ini, agaknya inilah yang pertama. Dulu, antara tahun 1913 hingga 1930-an juga berlangsung konflik serupa yang bermula dari ide-idenya Ahmad Sukarti dari organisasi Jamiatul Khair, sebuah organisasi yang mewadahi warga keturunan Arab di Hindia Belanda. Ahmad Sukarti, intelektual asal Sudan dan bergabung dengan Jamiatul Khair pada 1911 ini mengeluarkan fatwa tentang kesetaraan antar muslim, bahwa tiap-tiap muslim di Hindia Belanda memiliki kedudukan yang sama apapun latar belakang keluarga atau keturunan, pangkat dan hartanya. Termasuk, dan ini yang dianggap sebagai fatwa paling kontroversial dari Ahmad Sukarti adalah fatwa soal kebolehan inlander, penduduk lokal atau pribumi untuk menikahi Alawiyin. Dan tentu saja, fatwa kebolehan inlander menikahi Alawiyin ini mendapatkan pertentangan keras dari kelompok Alawiyin sendiri yang oleh kolonial Belanda diposisikan sebagai penduduk kelas 2. Dalam masa pendudukan Belanda itu, penjajah memang mengatur masyarakat ke dalam 3 klaster sosial yang sangat diskriminatif ya. Yakni orang Eropa, Europeanen, orang Timur Asing, Fremde Oosterlingen, dan pribumi inlander. Nah, dalam klaster ini, orang Arab masuk ke dalam kategori orang Timur Asing yang lebih mulia daripada orang pribumi sendiri. Sementara itu, orang Arab sendiri pun sebetulnya masih terbagi ke dalam Arab Sayyid dan Arab non-Sayyid. Ahmad Sukarti yang asli Sudan ini tentu saja bukan Arab Sayyid. Nah, karena fatwa-fatwanya yang dianggap kontroversial tersebut, Ahmad Sukarti kemudian tersisihkan atau kasarnya dibuang ya dari Jamiatul Khair, dan kemudian dia mendirikan organisasi baru bernama Jamiatul Islam wal Irsyad Al-Arabiyah atau biasa disingkat sebagai Al-Irsyad. Kalau Jamiatul Khair didirikan sebagai wadah bagi warga keturunan Arab yang belakangan hanya tertentu bagi Arab Sayyid, maka dalam hal keanggotaan Al-Irsyad lebih inklusif. Organisasi ini tidak hanya diperuntukkan bagi warga keturunan Arab semata, melainkan juga siapapun boleh menjadi anggota, termasuk dalam hal ini Muslim pribumi. Namun, karena ternyata Al-Irsyad tak lain merupakan kelanjutan dari perseteruan Ahmad Sukarti dengan kelompok Arab Sayyid tadi, yakni Alawiyin,
Ahmad Sukarti kemudian melarang Arab Alawiyyin untuk menjadi pengurus Al-Irsad, sebagaimana juga disebutkan dalam ADART organisasi. Perseteruan lainnya adalah soal takbil, yakni keharusan bagi warga non-sayyid untuk mencium tangan sayyid. Ya, semacam penghormatan atau pengagungan lah ya. Karena Arab Sayyid ini berasal dari klaster masyarakat kelas 2, sementara Muslim pribumi adalah masyarakat kelas 3. Di samping soal takbil, Sukarti juga keberatan terhadap gelar Sayyid, Syarif, dan Habib sebagai sebutan bagi Arab Sayyid sebagai keturunan Nabi. Mengingat bahwa Nabi menurunkan anak-anaknya dari jalur perempuan. Sementara dalam tradisi Arab di masa Nabi sendiri menganut sistem patrilineal, keturunan itu melalui jalur laki-laki. Namun seandainya pun tetap dipaksakan bahwa Sayyid, Syarif, dan Habib itu gelar bagi anak-anak turun Hasan dan Husain, dalam pandangan Al-Irsad tidak ada satupun ajaran dalam Islam yang memberikan keistimewaan kepada pemeluknya berdasarkan keturunan atau nasab. Keberatan Al-Irsad ini sebenarnya cukup beralasan karena di tahun 30-an itu di kampung-kampung perilaku anak-anak keturunan Arab Alawiyyin ini sangat diskriminatif terhadap pribumi. Saya bacakan ya salah satu penggalan artikel yang berjudul Titel Sayyid Jadi Urusan yang disiarkan Al-Irsad pada 1932. Cobalah dengarkan di kampung-kampung bagaimana anak-anak Balwi itu yang masih kecil-kecil sudah pandai membesarkan diri kepada orang-orang kampung. Coba dengarkan bagaimana mereka dalam bermain-main dengan anak orang kampung menceritakan kesaktian mereka sebagai cucu Nabi dan mengancam akan membacakan kulhu. Sebab kalau dibacakan kulhu oleh cucu Nabi, orang akan menjadi pohon kelapa atau binatang atau apapun saja yang diminta oleh cucu Nabi itu. Cobalah perhatikan bagaimana di kampung-kampung anak-anak Tuan Sayyid yang dianggap orang keramat dan setengah keramat pergi meminta uang kepada orang-orang kampung itu yang hidup miskin dan sengsara. Mereka tidak berani menampik permintaan Tuan Sayyid atau Tuan Syarifah itu karena takut ketulahan, takut durhaka kepada cucu Nabi itu. Lagi pula, ada kepercayaan kalau memberi kepada orang keramat, ada berkatnya. Nanti dapat untung berlipat ganda dari pemberian itu. Bila Anda bayangkan, sejak kecil mereka sudah berperilaku begitu, dan ini di tahun 30-an loh ya, di masa pendudukan. Betapa nestapanya masyarakat Muslim pribumi di satu pihak dijajah oleh Belanda, dan di lainnya diduduki oleh orang-orang dari Timur Asri. Oke, Anda boleh tidak sependapat dengan saya. Itu pilihan Anda. Tetapi saya rasa Anda akan sulit membantah bahwa perilaku sejumlah habaib yang jumlahnya sangat banyak itu adalah kelanjutan dari perilaku mereka di tahun 30-an. Sebuah perilaku yang justru mencoreng keagungan Islam sendiri berikut keagungan Nabi Muhammad. Oknum-oknum habaib demikian pun justru menentang al-Islamu ya'lu wa la yula alaih. Islam yang luhur, yang keluhurannya sulit diatasi. Bagaimanakah kemudian cara Anda membantah bahwa Bahar bin Sumaid adalah habib yang tidak baik-baik saja, apapun alasannya? Bagaimanakah cara Anda berkelit bahwa Rizik Syihab bersih dari serangkaian tindak kekerasan fisik sejak reformasi 1998 dan sejumlah habaib lain yang konten ceramahnya nyaris sama, yang videonya dengan mudah kita dapatkan di berbagai kanal media sosial? Ajaran apa ini? Ya, ajaran apa? Apakah ini yang disebut sebagai ajaran rahmat? Rahmat bagi mereka dan laknat bagi yang lain. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan?